Yang ketiga, kenapa kita harus hidupkan hati kita? Karena al-imanu mustaqirruhu fil qalb. Karena iman itu tempatnya di hati. Iman itu tempatnya di sini. Tasdikun bil qalb. Baru kemudian iqrarun bil lisan. Baru kemudian amalun bil arkan. Ya. Maka ketika hati kita sudah terkondisikan, iman pun akan terkondisikan. Iwafillah, ada satu kebiasaan yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat. Hayya bina nu'min walau sa'ah. Yuk kita beriman walaupun sebentar saja. Ya. Kepada para asatid yang biasa khutbah Jumat, biasakan sebelum khutbah Jumat sampaikan kepada hadirin, hayya bina nu'min walau sa'ah. Yuk beriman sebentar saja, tong kasare begitu. Ya gitu maksud nama, tong kasare, orang beriman lah segadeng. Ya dengekeun urang keur ngomong gitu kasar nama ya. Supaya apa? Supaya beres Jumatan teh urang teh menang hikmah begitu ya. Menang pengajaran dan sebagainya. Karena pang enak-enak dah khutbah Jumat. Khutbah Jumat mau orang bisa nyarekan. Sare, hudang, bisa. Begitu kan? Khutbah Jumat boleh. Begitu kan? Makanya iwafillah ajak mustami'in untuk yuk beriman sebentar saja. Datelilan tuh. Ya, ana sering keluar masuk penjara di tahun 2017-an lah ya, 2016-17-an. Sekitar 2 tahun 3 tahunan. Kebetulan anak punya binaan. Binaan anak teh sipir penjara. Rifki namanya, orang Cirebon. Beliau mengkondisikan jadwal, padahal yang masuk ke rutan itu harus orang-orang tertentu, perwakilan ormas, ormas anu. Pas anak masuk, ya perwakilan ormas naon, oh ini mah guru saya, begitu. Jadi aman ya, si Rifki dimasuk. Iwafillah, saya sering ngisi khutbah Jumat, kemudian juga pengajian duha. Sering ketika saya masuk khutbah Jumat, karek mukadimah, ya dibayangkan ku antum sebagai khatib Jumat, karek mukadimah di tukang geus amin, bayangkan. Amin cenah. Orang urang kan mukadimah begitu. Itu sopan bisa Jumat sih. Tapi orang nyadar, oh maklum ieu mah di penjara begitu. Bayangkan ku antum, orang teh karek bismillah, karek ngondisikeun iya, di tukang geus amin dan sebagainya. Matak hayya bina nu'min walau sa'ah. Kela, orang beriman heula walaupun sebentar saja. Wafillah, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Al-Hujurat ayat ke-7. Jadi iman itu Allah yang menanamkannya kepada kita semua. Makanya tugas kita adalah bagaimana mencari hidayah. Ya, mencari hidayah, mencari berbagai macam peluang-peluang agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita terus bangkit. Karena inilah yang menentukan kondisi kita nanti di akhirat. Masih ingat cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum menutup pintu surga dan neraka? Ini disampaikan dalam kitab Tajridus Shorih, kumpulan hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Di kitab ini semuanya riwayat Imam Bukhari semuanya. Di sana ada satu hadis yang menarik ya wafillah. Sebelum Allah menutup surga dan neraka, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada neraka, wahai neraka, kalimatnya begini, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min imanin. Saking pentingnya keimanan iwafillah, walaupun nanti ya orang harus masuk surga terakhir, sebelum dia masuk atau sebelum pintu surga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang menyelamatkan manusia adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cing neraka sakedeng. Ya. Pangecekeun heula. Aya teu kira-kira dina eta jero neraka jelema anu dina hatena mithqala habatin min khardalin min iman. Antum apal teh kuku? Cia kumaha teh kuku? Sagede kumaha teh kuku? Kan orang masuk sok ngaistilahkeun sagede teh kuku. Walaupun teu apa sagede kumaha teh kuku begitu.
Nah, lebih kecil dari itu ya fillah, masih ada keimanan dalam diri seorang, dia akan tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun harus masuk surga terakhir. Tapi kan kita pengen surga, masuk surganya terdahulu, mau terakhir. Makanya di sanalah pentingnya kita menjaga keimanan. Salah satu cara dan ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana Rasul mengecek kondisi keimanan para sahabat. Di suatu riwayat disebutkan Rasul biasa mengecek para sahabat. Siapa di antara kalian yang kemarin melaksanakan sholat tahajud? Yang tadi baru saja melaksanakan sholat tahajud, naracung para sahabat. Siapa di antara mereka kalian yang sholat berjamaah? Terus hiji-hiji dipapayan ke Rasulullah. Iwafillah rahmakumullah. Setelah dicek oleh Rasulullah, ternyata di antara para sahabat-sahabat yang ada iman yang paling luar biasa dibuktikan dengan amal, dialah imannya siapa? Imannya siapa? Abu Bakar. Imannya Abu Bakar. Makanya ini sering diungkapkan ya, bagaimana Rasul memuji Abu Bakar di hadapan para sahabat yang lain. Lawuzina imanu Abi Bakrin ma'a imanu ahlil ard la thaqila imanu Abi Bakrin. Kalaulah ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya seluruh penduduk bumi, masih berat timbangan iman Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah mendapatkan legitimate dari Rasulullah, as-siddiq, orang yang membenarkan ya kerasulan Muhammad SAW. Di tengah-tengah penduduk Mekah pada waktu itu meragukan tentang kerasulan Muhammad SAW, termasuk juga kebenaran Isra dan Mi'raj. Masih ingat perang Tabuk? Bagaimana para sahabat kaum muslimin di masa itu mengalami masa-masa paceklik, masa-masa kehilangan bekal dan sebagainya. Rasul meminta para sahabat untuk menyiapkan bahwa kita akan melakukan perang yang sangat sulit. Musim panas, paceklik, pembedaraan habis dan sebagainya. Tapi wafillah rahmakumullah, keimanan tidak menggentarkan mereka. Keimanan tidak menyurutkan semangat mereka untuk mempersembahkan amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakarlah yang tampil memberikan teladan kepada sahabat yang lain dengan menginfakkan semua harta yang beliau miliki. Tapi ceritanya tidak sampai sini. Ceritanya setelah perang Tabuk, harta Abu Bakar habis diinfakkan di wafillah. Ternyata setelah itu Allah ganti harta Abu Bakar berlipat ganda dari apa yang beliau infakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita sudah kuat imannya kepada Allah, maka tidak ada lagi rasa takut dan rasa khawatir dengan apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang berlipat ganda. Terakhir, kenapa kita harus perjuangkan agar hati kita hidup? Karena yawafillah taduru ala sahatihi ma'arikun tohinatun. Karena hati ini tempat pertempuran antara nuturkeun hawa nafsu atau nuturkeun pituduh Allah. Dalam nuturkeun hawa nafsu mah hayang nanti nobar urang teh kitu. Gitu ya, contohnya begitu. Komo lamun hujan. Ustad punten ieu teh hujan, upah izin begitu ya. Nah, sanu kitu, ocit gitu. Gitu ya. Jadi wafillah rahmakumullah, insyaallah dengan keimanan yang kita miliki, dengan semangat perjuangan ya, insyaallah semua halangan rintangan akan mampu kita hadapi. Ya. Jadi disinilah, di hati inilah tempat bagaimana kita bertempur setiap hari, setiap saat. Karena setan telah berjanji, saya akan menggoda manusia min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Dia akan menggoda kita di hareup, di tukang, di sisi, di gigir. Makanya mintalah kepada Allah perlindungan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, biasakan kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un
fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kada lumayan leles tersemangat minta perlindungan kepada Allah supaya leles kita tidak berkelanjutan. Segera dibangkitkan kembali, karena kalau kita membiarkan hati kita leles, akan mudah digoda oleh setan, akan mudah kita tergelincir kepada kebinasaan. Nauzubillahi min